Halo, perkenalkan, nama saya Mardika Syarif. Hari ini saya akan membahas materi surat lamaran pekerjaan, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah surat yang berisikan surat permohonan untuk bekerja di dalam sebuah perusahaan atau di sebuah PT. Pada biasanya, surat lamaran berisikan identitas diri, jasa yang dapat Anda berikan, pendidikan, dan keterangan kalian, serta pengalaman. Apa fungsi surat lamaran kerja? Fungsi yang pertama sebagai permohonan pekerjaan yang resmi. Fungsi yang pertama ini sebagai bentuk resmi pengajuan atau permohonan kerja ke perusahaan. Setelah pengajuan kerja diterima, nantinya akan diproses sesuai tahap rekrutmen di tiap perusahaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Proses lamaran kerja ini biasanya dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap seleksi wawancara. Lalu yang ketiga di sini sebagai alat bahan pertimbangan. Surat lamaran kerja bagus harus berisikan keahlian atau skill, juga kelebihan dalam posisi yang akan dilamar. Semakin baik surat lamaran yang dibuat, maka akan semakin besar kemungkinan untuk diterima dalam perusahaan tersebut. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita mulai dari sebelah pojok kanan atas, tempat dan tanggal. Di Bandung, 16 Januari 2021. Tempat dan tanggal ini digunakan untuk mengetahui kapan dan di mana surat lamaran tersebut dibuat. Berikut perihal dan lampiran. Perihal dan lampiran biasanya dilengkapi oleh identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar. Untuk catatan, penulisan 4 lembar tidak boleh menggunakan angka. Untuk contoh, di sini harus menggunakan kalimat 4 lembar. Selanjutnya di sini ada alamat. Alamat biasanya digunakan untuk mengetahui di mana alamat yang akan dikirimkan. Lalu di sini ada beberapa hal yang harus dicermati saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. Hal yang pertama yang harus dicermati adalah penggunaan kalimat kepada. Surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kalimat kepada, harus menggunakan yang terhormat. Lalu yang kedua, hal yang harus dicermati adalah alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris. Untuk apa? Ya, untuk mempersingkat isi surat. Lalu hal yang ketiga yang harus dicermati adalah jabatan tidak boleh menggunakan panggilan jenis kelamin seperti ibu dan bapak. Yang benar harus menggunakan HRD Manager PT Berkas Jaya. Jika kalian ingin melamar pekerjaan, kalian boleh menuliskan nama perusahaan kalian atau PT kalian. Lalu selanjutnya yang keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Seperti contoh, JL titik Malang melintang nomor 9 di Bandung, itu tidak boleh disingkat. Contoh yang lain, JLN Jalan Malang melintang nomor 9, itu tidak boleh. Yang harus kalian tulis adalah jalan, tidak boleh disingkat-singkat. Lalu selanjutnya yang kelima, alamat surat tidak boleh menggunakan titik di akhir baris. Seperti yang benar, contoh berikut. Lalu berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya ditulis secara formal, sebagai contoh di sini dengan hormat. Berikutnya terdapat alinea pembuka. Alinea pembuka biasanya digunakan untuk menyatakan pernyataan diri. Alinea pembuka ini biasanya berisikan informasi-informasi dari mana sajakah kalian mengetahui informasi lowongan pekerjaan perusahaan tersebut.
bisa dari TV, bisa dari iklan, medsos, website, dan lain-lainnya. Selanjutnya terdapat isi. Isi biasanya berisikan identitas diri, seperti contoh nama kalian, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan, nomor telepon, dan lain-lainnya. Lalu di dalam isi ini berisikan maksud dan tujuan. Maksud tujuan ini merupakan keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat tersebut kepada perusahaan yang akan dituju. Lalu selanjutnya berisikan pernyataan lampiran. Perusahaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi seperti fotokopi KTP, ukuran foto 3x4, ijazah, maupun lainnya. Setelah isi-isi sudah ditulis, selanjutnya ada alinea penutup. Alinea penutup ini sebaiknya pelamar pekerja harus menunjukkan keantusiasannya atau harapannya terhadap perusahaan tersebut. Jika kalian ingin bekerja di perusahaan tersebut, kalian harus menunjukkan antusias kalian dan harapan kalian agar bisa diterima oleh perusahaan. Lalu yang terakhir di sini ada tanda tangan. Tanda tangan digunakan untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis lamaran tersebut atas keinginan dirinya sendiri. Lalu penulisannya harus menggunakan hormat saya dan juga nama si pelamar pekerjaan tersebut. Setelah sistematika surat lamaran pekerjaan, berikutnya ada unsur kebahasaan. Ciri-ciri unsur kebahasaan yang baik adalah: yang ke-1, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, memakai kata-kata yang sopan. Yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, dan padat. Yang keempat, jaga agar tulisan tetap bersih dan mudah dibaca. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat yang ada. Selanjutnya yang terakhir adalah tips membuat surat lamaran. Tips yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tips kedua, format tulisan harus terlihat jelas dan rapi. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan sebaiknya ditulis dengan tangan secara manual. Yang keempat, melengkapi data-data yang dibutuhkan perusahaan. Yang kelima, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat, surat keterangan pernah bekerja, dan lain-lainnya.